Insya Allah besok hari Ahad sore kita akan mengadakan santunan anak yatim sekaligus juga buka puasa bersama umum dan anak-anak yatim yang khusus mereka berada di lingkungan Masjid Agung Al-Mutakin yang terdiri dari Kampung Jawa yang sebelah selatan masjid, Kampung Baru, Kampung Lekok yang berada di sebelah timur, Karang Tangguh yang berada di sebelah utara masjid. Jumlahnya sekitar 45 sampai 50 orang anak yatim piatu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini jumlah santunan anak yatim yang sudah kami terima sebanyak 2.450 orang. Jadi lebih kurang satu orang akan menerima Rp50.000. Dan insyaallah jika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semoga bisa ambil bagian. Semoga Allah melapangkan rezeki untuk kita tidak melewatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, menyisihkan minimal kita menyantuni untuk satu orang. Sekali lagi di bulan Ramadan ini mari kita sisihkan rezeki kita minimal untuk menyantuni satu orang anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa menyantuni satu orang anak yatim Rp100.000. Insya Allah dengan Rp100.000 mungkin selama 1 tahun ini mereka belum bisa membeli baju yang baru, mungkin belum bisa menikmati makanan yang lebih lezat dari umumnya, atau mungkin mereka punya keperluan untuk sekolah. Ya, insya Allah jika 100.000 dibagi dengan 360 hari, maka itulah yang kita sisihkan per hari dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita untuk bisa berbagi kepada mereka. Dan kepada ibu-ibu juga kami berpesan, mari kesempatan untuk besok sore kita juga berbagi buka puasa. Ya, hanya 1 bungkus saja. Hanya 1 bungkus satu orang kita berbagi untuk buka puasa bersama umum dan anak yatim. Jadi kami tidak mengkhususkan ini khusus untuk anak yatim, tidak, karena akan bercampur semua. Ada anak yatim, ada jamaah yang secara umum ya di luar jamaah iktikaf. Maksudnya di luar jamaah iktikaf, karena untuk jamaah iktikaf ada tersendiri ya, tidak mengganggu porsi yang kami sebutkan tadi. Kemudian santunan bantuan untuk santri yang sudah kami terima sampai dengan saat ini sebanyak Rp500.000. Demikian juga untuk bantuan untuk santri, kiranya kita bisa ambil bagian juga. Mereka adalah santri-santri yang tekun meluangkan waktunya untuk menjadi hafiz Al-Quran, dan outputnya, hasilnya adalah yang bisa kita nikmati, yang kita bisa merasa khusyuk sholat ketika mereka menjadi imam sholat kita di sini. Jamaah sekalian, sekedar mengingatkan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Allah berpesan kepada kita, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Afwan, kalau saya kerja dari pagi sampai sore, tidak usah saya menunjuk bapak. Mereka orang-orang yang terikat di jalan Allah dari pagi sampai sore. Mereka mungkin sibuk untuk belajar agama, mungkin mereka sibuk untuk mengajar, mungkin mereka sibuk sedang menjadi tahfiz untuk belajar hafal Al-Quran. Saya sibuk kerja dari pagi sampai sore. Kalau saya menjadi kepala tukang, mungkin gaji saya dibayar 200.000 per hari atau 150.000 per hari. Sementara mereka yang terikat di jalan Allah, tidak ada yang menggaji mereka. Mereka tersebut, Allah katakan, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta
kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kau menafkahkan jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang-orang yang terikat di jalan Allah, mereka meluangkan waktunya sehari, 2 hari, seterusnya. Di saat kita sibuk bekerja, mereka sibuk belajar. Di saat kita sibuk bekerja, mereka sibuk mengaji untuk menjadi hafiz Al-Quran. Di saat kita sibuk bekerja, mereka sibuk untuk mengurus masjid-masjid Allah. Entah di mana saja mereka berada. Di antara mereka ada yang menjadi ustadz. Mereka tidak sempat bekerja, berusaha seperti kita. Sebagaimana Allah sebutkan tadi, mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang menyangka karena dia menjadi ustadz berpakaian bagus, orang menyangka mereka orang yang kaya karena mereka menahan diri dari meminta. Itulah adab mereka. Buat saya ini yang sangat sulit. Mereka tidak mau meminta, tapi mereka adalah orang yang berhak untuk menerima infak dari kita, memberi kepada orang yang butuh tetapi tidak meminta. Tetapi Allah kasih kita tanda-tandanya bahwa mereka sepenuh harinya adalah untuk di jalan Allah. Mungkin Bapak akan bertemu orang-orang seperti ini di banyak tempat. Mari kita memberikan perhatian kepada mereka. Ada yang meluangkan waktunya, sepenuh waktunya untuk belajar dan kemudian mengajar sebagai ustadz. Ada yang meluangkan waktunya sepenuh hari untuk memperdalam Al-Quran, mengaji menjadi hafiz Al-Quran. Mereka tidak minta bayaran, tetapi Allah mengetuk hati kita. Mari kita peduli. Kita sibuk bekerja seharian, mereka juga sibuk bekerja mengurus masjid-masjidnya. Saya sering katakan kepada teman-teman yang ada di masjid di sini, kalau saja ada dibuka lowongan kerja di kantor gubernur, ribuan orang mendaftar di kantornya Pak Gubernur. Kalau dibuka lowongan kerja di rumahnya Allah, siapa yang berani daftar? Karena satu penyakit pada diri manusia, penyakit yang paling berbahaya. Mungkin kalau kita sebut penyakit paling berbahaya, orang akan sebut dengan lancar kanker, diabetes, dan segala macam penyakitnya. Tidak. Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit ragu kepada Allah. Bahwa ragu pada Allah, bahwa Allah akan membalas setiap apa yang kita berikan, setiap apa yang kita nafkahkan, Allah akan ganti berlipat ganda. Ini yang kita ragu. Allah mengingatkan, kamu jangan takut miskin karena memberi. Dan Allah mengingatkan, mereka menafkahkan hartanya di saat mereka lapang dan sempit. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita merasa sedang sempit, kita merasa belum patut untuk menafkahkan rezeki kita. Padahal itulah jalannya bagi Allah untuk membuka pintu rezeki buat kita. Jamaah sekalian, mohon maaf, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, sebagai hadimul masjid, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya untuk ketertiban, khususnya kita jamaah masjid di sini adalah jamaah masjid yang insyaallah alhamdulillah begitu ketat dan begitu dekat tertarik untuk mengamalkan sunnah Rasulullah di dalam sholat. Maka pada kesempatan ini kami ingin mengajak, mari di dalam sholat kita menghadap kepada Allah, dipimpin oleh seorang imam. Maka mari di saat kita berdiri, saya ingin mengingatkan, di sini ada karpet sejadah, itu adalah pembagian kaplingan kita, ya, lebarnya 1,20 meter, kalau panjangnya ya dari ujung sana sampai sini, lebarnya 1,20 meter, itu porsi berdiri kita sampai dengan sujud. Mari di dalam menghadap kepada Allah, ambil porsi kita masing-masing, tidak mengambil porsi orang lain. Maksudnya, jika Bapak berdiri, tolong jangan berdirinya melewati batas karpetnya Bapak, karena akan mengganggu Bapak yang di belakang. Porsi kita adalah sesuai dengan porsi lebar sajadah. Yang kedua, ketika kita berdiri, rapatkan saf dengan merapatkan tumit, bukan merapatkan ujung jari kaki. Karena panjang telapak kaki masing-masing orang berbeda,
tetapi posisi tumit akan sama. Jika masing-masing orang posisi tumitnya berada di posisi batas karpet sajadah, maka insya Allah kita semua akan lurus. Yang kedua, mungkin kalau imam bacaannya agak panjang, Bapak akan merasa pegal berdiri, mungkin merasa kehilangan kestabilan. Yang pertama penyebabnya adalah posisi berdiri kita tidak sesuai dengan posisi struktur tubuh yang sesuai dengan sunatullah. Misalnya, kalau kita melempar sesuatu, sunatullahnya berapa derajat miringnya supaya mencapai titik terjauh? 45 derajat. Posisi kita berdiri paling nyaman, paling kuat, paling teguh, posisinya yang mana? Jika lengan kita, mohon maaf, jika lengan bapak-bapak, lengan kiri kanan sejajar dengan kaki, telapak kaki sisi luarnya. Apabila bapak lebih dalam posisi kakinya, maka yang terjadi adalah kaki tidak bisa rapat dengan kaki yang sebelah. Nanti akhirnya teman kita yang di sebelah akan berusaha merapatkan kakinya kepada kita, sementara kita posisi kaki kita rapatkan ke dalam. Akhirnya yang di sebelah kita kakinya miring sebelah, ya, miring begini. Ya, mungkin boleh jadi dia tidak bisa bersentuhan kakinya, tapi minimal jika kaki kita, sisi luar kaki kita lurus dengan sisi bahu kita, lengan kita, maka dengan sendirinya kaki dengan kaki akan bertemu, bahu dengan bahu akan bertemu, saf kita akan rapat, tumit kita akan lurus, sehingga saf itu akan lurus juga. Kemudian yang kedua, kepada bapak-bapak yang posisi sholatnya mengawali berdiri dari tengah-tengah, kami mohon, ini yang menentukan. Kadang-kadang yang memulai saf baru dari tengah, dia mengambil posisi agak ke belakang dari garis, maka yang lain nanti akan ikut, sehingga semuanya akan menjadi tidak teratur. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sekolah sekarang? Ya. Allahumma la ilaha illa ant, la ilaha illa ant, wahdak la sharika lak. Allahumma rahmatak arju fala ilaha illa Allah, la 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 ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah, ta'alayta ya Rahman, ajirna min النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا رحيم، تعاليت يا كريم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حميد، تعاليت يا حكيم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مجيد، تعاليت يا ملك، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا قدوس، تعاليت يا سلام، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مؤمن، تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا عزيز، تعاليت يا جبار، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا متكبر، تعاليت
بعفوك يا رحمن.